Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha mar'atus salihah. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, shaimin dan shaimat, mudah-mudahan kita semua masih selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam segala hal. Marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada siang ini judulnya wanita-wanita yang dirindukan pada surga. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasang. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada bumi, ada langit. Jadi kehidupan di dunia ini semuanya berpasang-pasangan, ya. Ada hidup, ada mati, ada miskin, ada kaya. Setiap lelaki, setiap manusia akan merindukan wanita-wanita solihah. Begitu juga wanita-wanitanya merindukan laki-laki yang soleh. Oleh karena itu, pada siang ini saya akan membahas tentang wanita-wanita solehah atau wanita-wanita yang dirindukan oleh surga. Siapa wanita-wanita solehah itu? Di dalam Al-Quran disebutkan fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaib, bahwa perempuan-perempuan yang soleh itu adalah satu qanitatun, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, hafizatun lil ghaib, dan menjaga dirinya ketika tidak ada suami di rumah. Apa yang harus dijaga? Satu, menjaga dirinya sendiri, auratnya tidak boleh terbuka untuk orang lain, hanya untuk suaminya sendiri. Karena kebahagiaan seorang wanita salihah ada di rumah, ada di rumah dengan suaminya, bukan di luar rumah. Kemudian yang kedua, hafizatun lil ghaib, menjaga, itu ya tadi, menjaga dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya, menjaga anak-anaknya. Itu saja. Jadi wanita solihah itu ada dua syaratnya. Yang pertama, qanitat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, hafizatun lil ghaib, menjaga dirinya sendiri dan menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya. Baiklah, seperti apa wanita-wanita solihah itu, wanita-wanita yang dirindukan oleh surga itu?
Dalam sebuah hadis Nabi diterangkan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha mar'atus sholihah. Dunia ini ibarat perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah. Bahkan negara ini akan runtuh kalau tidak ada wanita sholihah. Begitu juga sebuah keluarga akan harmonis, akan sukses kalau di dalamnya ada wanita-wanita sholihah. Baiklah, akan saya terangkan siapa saja 4 wanita yang dirindukan surga itu. Wa jaa'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'atun minan nisa'i fil jannah wa arba'atun finnar wa dzakara minal arba'ati allawati fil jannah. Wajah datang ani Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya beliau qala bersabda, arba'atun ada 4 minan nisa'i dari rombongan wanita fil jannah yang dirindukan oleh surga. Ya, ada 4 yang dirindukan oleh surga dan 4 lagi yang dirindukan oleh neraka. Nah, inilah yang akan dibahas pada kali ini, ya. 4 yang dirindukan oleh surga dan 4 yang dirindukan oleh neraka. Yang pertama, wa dzakara fil arba'ati allati fil jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan siapa saja wanita-wanita yang dirindukan oleh surga itu. 1, afifatun ta'atun lillahi wa lizaujiha. Yang pertama adalah perempuan yang iffah. Iffah itu apa? Perempuan yang menjaga diri. Ya, perempuan yang menjaga diri dari laki-laki yang bukan muhrimnya. Menjaga diri auratnya, tubuhnya, harga dirinya. Ya, afifatun menjaga diri. Oleh karena itu, bagaimana caranya perempuan supaya bisa menjaga diri? Maka Islam mewajibkan perempuan pakai jilbab. Perempuan wajib pakai jilbab. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya adalah aurat. Apa itu aurat? Kullu ma harrama nadruha. Aurat itu setiap yang haram dilihat. Itu namanya aurat, ya, kecuali oleh suaminya sendiri. Jadi afifatun itu adalah perempuan yang menjaga diri dari kemaksiatan. Namanya afifah, menjaga diri. Ya, yang pertama tentunya bagaimana caranya supaya perempuan, wanita atau anak-anak kita yang perempuan ini selamat. Pertama harus pakai jilbab. Ya, harus pakai jilbab yang menutupi seluruh tubuhnya, karena auratnya perempuan itu seluruh badan. Menurut Imam Syafi'i itu jami'ul badan. Wa auratun nisa fil hurra au jami'ul badan, kata Imam Syafi'i. Seluruh tubuhnya perempuan itu aurat, illa wajhah, kecuali muka. Ya, kecuali muka saja yang bukan aurat. Oleh karena itu Islam mewajibkan perempuan harus pakai jilbab. Nah, rahasianya apa? Rahasianya karena sesuatu yang tertutup, sesuatu yang disimpan dengan rapi, itu alamatnya atau cirinya barang mahal. Contoh, kalau kita membeli sesuatu barang yang tidak dibungkus, itu harganya murah. Ya, tapi kalau sesuatu yang dicap dengan rapi, maka barang itu jadi mahal. Begitu juga seorang perempuan yang auratnya terbuka, tidak tertutup, itu akan mengundang setan, mengundang syahwat, dan itu adalah merupakan satu dosa.
ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat di neraka, dan di neraka itu kebanyakan perempuan. Kemudian Rasulullah tanya kepada Jibril, kenapa ya Jibril yang banyak masuk neraka itu perempuan? Kata Jibril, dua saja yang menyebabkan perempuan masuk neraka itu. Yang pertama, sering membuka auratnya. Yang kedua, sering menyakiti suami. Itulah dua sebab yang menyebabkan perempuan masuk neraka. Ketika itu Rasulullah melihat perempuan yang rambutnya dikelabang, kemudian rambutnya ditarik ke atas, lidahnya dipotong, dibakar oleh api neraka. Malaikat Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, itu siapa perempuan yang rambutnya ditarik ke atas, kemudian lidahnya dipotong, dibakar oleh api neraka? Kata Jibril, itu seorang perempuan yang suka buka aurat dan suka menyakiti suaminya. Maka lidahnya dipotong kelak nanti di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari neraka, dan istri-istri kita semua harus dijauhkan dari api neraka. Afifatun, yaitu orang yang menjaga dirinya dari maksiat. Kemudian ta'i'at, yang taat kepada Allah dan Rasul, ya. Jadi afifatun ta'i'atun. Dalam sebuah hadis dijelaskan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha udkhulil jannah bi ayyi babin sya'a. Apabila seorang perempuan salat 5 waktunya rajin, puasa Ramadannya rajin, menjaga harga dirinya dan taat kepada suaminya, maka akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Nah, inilah kabar gembira buat orang-orang perempuan, ya. Buat wanita-wanita solihah, gampang saja ingin masuk surga itu. Satu, sholatnya yang rajin, sholat 5 waktunya rajin, puasa Ramadannya juga rajin, tidak pernah meninggalkan, kemudian mentaati kepada suaminya, ya, kemudian menjaga harga dirinya. Oleh karena itu Allah mempersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Ini luar biasa, ya. Jadi wanita yang dirindukan oleh surga itu pertama afifatun ta'i'atun lillah wa zawjiha, ya. Perempuan yang menjaga dirinya dari kemaksiatan, taat kepada Allah dan Rasulnya, juga taat kepada suaminya. Kemudian yang kedua, waludan sabiron qani'atun bil yasir ma'a zawjiha. Kemudian yang kedua, seorang perempuan yang banyak melahirkan anak, ya. Tazawwaju al-walud waludan wa al-walud al-wadud, ya, ada hadis Nabi, tazawwaju al-walud al-wadud, nikailah perempuan yang banyak melahirkan dan penuh dengan cinta, ya. Al-walud al-wadud, nikailah perempuan yang banyak keturunannya dan penuh dengan cinta, penuh dengan romantis. Al-walud, ya, karena nanti kelak di hari kiamat Nabi kita Muhammad SAW akan membanggakan umat yang paling terbanyak, ya. Umat Nabi Muhammad itu akan dibanggakan, umat yang banyak, terbanyak. Walizawjiha waludan. Jadi yang kedua, perempuan yang banyak melahirkan anak, sabiratun, yang bersabar, ya. Jadi ukurannya seperti apa wanita itu disebut bersabar? Yang menerima, di sini qani'atun bil yasir ma'a zawjiha, menerima pemberian dari suami walaupun sedikit. Jangan sampai suami memberikan banyak tapi dihilangkan. Tetapi wanita yang dirindukan oleh surga adalah wanita yang banyak melahirkan anak dan sabar, qanaah, menerima pemberian dari suami walaupun sedikit.
Diterangkan dalam sebuah hadis, ayyuma imra'atin sabirat ala zawjiha falahu sawabu ayyub. Ya, barang siapa yang sabar terhadap kejelekan suaminya atau terhadap kemalasan suaminya, malas suaminya, gak bisa cari uang tapi sabar, maka perempuan itu falaha mithlu ayyub, akan diberi ganjaran seperti ganjarannya Nabi Ayub. Nah, itulah luar biasa ya. Jadi yang kedua, perempuan yang dirindukan oleh surga yaitu perempuan yang sabar, yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah memprotes, dan tidak pernah memberatkan kepada suaminya, yaitu sabirah qani'ah. Perempuan yang sabar dan qanaah, perempuan yang akan dirindukan oleh surga. Sebaliknya juga, laki-laki yang sabar terhadap kejelekan istrinya, itu ganjarannya sama dengan ganjarannya Siti Asya dan Siti Maryam. Ya, ayyu rajulin sabira an su'i zaujatihi falahu mithlu sawabu ayyub. Ya, ini hadisnya kebalik ini. Barang siapa seorang laki-laki yang sabar terhadap kejelekan suaminya, maka ganjarannya seperti ganjarannya Nabi Ayub. Wa ayyuma imra'atin sabirat an su'i zawjiha falahu thawabu Asiyah wa Maryam. Nah, ini yang benar ya. Jadi kalau yang Nabi Ayub itu berarti suami ya, suami yang sabar terhadap kejelekan akhlaknya istrinya ya, terhadap kejelekan akhlak istrinya sabar, itu ganjarannya seperti Nabi Ayub. Kalau seorang istri yang sabar terhadap kejelekan suaminya, maka ganjarannya seperti Siti Asya dan Siti Maryam. Luar biasa. Siti Asya itu adalah seorang istri raja, ya, tapi mempertahankan keimanannya. Mempertahankan keimanannya pada waktu itu zaman Nabi Musa, ya, zaman Nabi Musa, Siti Asya itu dalam hatinya tertarik dengan mukjizatnya Nabi Musa, dengan tongkatnya Nabi Musa yang berubah jadi ular dan mengalahkan ular-ularnya Fir'aun. Dari situlah Siti Asya masuk Islam. Amantu bi Rabbi Musa. Ya, setelah ketahuan Siti Asya itu beriman, ya, beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa, maka Siti Asya disiksa oleh Fir'aun, disiksa, disalib, kemudian diranjang, dibakar, kemudian dijemur di panasnya matahari sambil diranjang. Tetapi Siti Asya mempertahankan keimanannya sampai titik darah penghabisan. Bahkan Siti Asya ketika dijemur, diterik panasnya matahari, Siti Asya berdoa kepada Allah, wa qalat imra'atu fir'aun rabbibni li baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, bangunkan untuk saya di surga. Ini luar biasa ya. Jadi keimanan seorang perempuan itu dari dulu sudah diuji. Ketika zaman Nabi Musa, bagaimana Siti Masitoh diuji keimanannya sampai digodok di air yang panas, tapi tetap dia bertahan keimanannya. Begitu juga Siti Asya disalib oleh Fir'aun, dijemur di terik panasnya matahari, tapi tidak pernah putus asa, tidak pernah meninggalkan Islam, bahkan tambah semangat, bahkan tambah kuat. Ini merupakan satu contoh. Jangan sampai perempuan-perempuan Indonesia lemah ya. Kadang ada seorang perempuan lemah kalau sudah terlilit ekonomi, kadang pergi ke luar negeri ya, cari nafkah di sana, padahal kewajiban cari nafkah itu suami. Kenapa harus istrinya yang pergi ke luar negeri? Mending kalau di sananya aman. Loh, kalau di sananya majikannya galak, majikannya enggak benar, bisa diselingkuhin, itu dosa besar. Oleh karena itu Siti Asya ini sebagai contoh seorang perempuan yang tangguh, seorang perempuan yang mampu mempertahankan imannya sampai hayat ya, sampai kematiannya ia mempertahankan imannya kepada Allah. Ya, itulah contohnya orang yang bersabar.
apalagi menghadapi suami misalnya ya, suami yang galak sedikit, keuangannya sempit, ya sabar aja. Apalagi sekarang ini saat musim corona, mungkin penghasilan suami-suami kita ya, suami-suami ibu-ibu itu apa istilahnya sedang mengurang. Jadi itulah saatnya bersabar. Dan insya Allah wanita-wanita yang bersabar karena kejelekan suaminya atau karena ekonominya pailit, maka falahu thawabu Asya wa Maryam, maka ganjarannya seperti ganjarannya Siti Asya dan Siti Maryam. Kemudian yang ketiga, dzatu hayain wa in ghaba anha zawjuha hafizat nafsaha wa malahu wa in hadarat amsakat lisanaha anhu. Yang ketiga, perempuan yang punya malu ya, malunya besar. Dia tidak mau melihat mukanya suaminya. Bahkan dia selalu menjaga dirinya kalau suaminya tidak ada. Dia tidak pernah ngomong di atas apa istilahnya, tidak pernah ngomong yang menyakitkan hati suaminya. Dia pemalu banget. Kalau ketemu dengan suaminya juga nunduk, tidak pernah melihat muka suaminya. Wa amsakat lisanah, dan menjaga lisannya. Ngomongnya seperlunya saja, ya. Ini perlu diperhatikan. Kalau kita atau kalau perempuan-perempuan itu ingin dirindukan oleh surga, maka jagalah mulutnya. Jangan sampai banyak bicara di depan suaminya. Seperlunya saja, dan tidak boleh melihat muka suaminya. Ngedengar aja itu gak boleh. Jadi harus tunduk, harus patuh. Dan ketika suaminya tidak ada, perempuan itu menjaga dirinya dan hartanya, dan tidak pernah mengumbar perkataannya di luar rumah. Kemudian yang keempat, perempuan yang dirindukan oleh surga adalah wamra'atun mata zawjuha walaha auladun sigharun fahabasat nafsaha ala auladiha kalat ilaihim walam tatazawwaj khasyata ayyubayyin. Yang ketiga, imra'atun mata zawjuha. Yang keempat, perempuan yang dirindukan oleh surga, perempuan yang punya anak yang ditinggalkan oleh suaminya. Anak yang masih kecil ya, waladun sigharun, anak yang masih kecil. Fahabasat nafsaha ala auladiha, dan dia tidak mau nikah lagi karena untuk mengurusi anak-anaknya sampai anak-anaknya berhasil, sampai anak-anaknya sukses. Khasyatan ayyudayyu, dia tidak mau nikah lagi, khawatir anak-anaknya terlantar. Nah inilah ya, janda-janda yang harus diperhatikan, harus diberi zakat, harus diberi infak. Itu seorang wanita, seorang janda yang tidak mau nikah lagi, tapi tujuannya hanya mengurusi anak-anaknya. Ya, kalau nikah lagi, khawatir anak-anaknya tidak terurus. Ya, karena apa? Karena biasanya kalau seorang perempuan nikah lagi, itu yang banyak diurusi suaminya, tapi anak-anaknya terlantar. Maka sangat beruntung wanita-wanita yang punya anak, ya, yang tidak menikah lagi dengan orang lain, tetapi sukses. Itulah diantara wanita-wanita yang dirindukan oleh surga. Wa amal arba'ah allawati finnar qamra'atun badiyatul lisan ala zawjiha in ghaba anha zawjuha lam tasun nafsaha wa in hadara adathu bilisaniha. Adapun yang keempat, kata Nabi, allawati finnar, yaitu perempuan-perempuan yang dirindukan oleh neraka. Qamra'atun badiyatul lisan, yang pertama perempuan yang jahat lisannya, jelek omongannya, kasar omongannya, ala zawjiha, terhadap suaminya. Ya, kalau ngomong sama suaminya, suamiku, kenapa kamu males banget tuh? Tetangga wetan sudah beli mobil, tetangga kulon sudah beli kulkas. Lah, kita punya apa? Nah ini jadi selalu protes terhadap suaminya. Bahkan kata Nabi ya di dalam hadis yang lain, lam tajhari khal jannah, tidak akan mendapat baunya surga seorang perempuan yang suka menyakiti suaminya. Wa in ghaba anha zawjuha lam tasun nafsaha, ketika suaminya pergi tidak ada di rumah, maka perempuan itu tidak menjaga dirinya,
auratnya kemana-mana, ngobrol dengan laki-laki siapapun, ya. Wa in hadarat adatmu bilisaniha, tetapi ketika suaminya ada di rumah, suaminya cerewet banget, rewel banget, ya, bahkan galak. Oleh karena itu kita jaga, ya, istri kita jangan sampai seperti itu, ya. Jadi wanita yang dirindukan oleh neraka itu adalah wanita yang badiatul lisan, yang jahat omongannya, yang kasar omongannya, yang suka menyakiti suami. Kemudian yang kedua, wa mar'atun tukallimu zawjaha ma la yutiq. Wanita yang dirindukan oleh neraka yang kedua adalah seorang wanita yang suka memberatkan suaminya, ya, memaksa suaminya suruh cari uang yang banyak, padahal suaminya hanya mampu sehari memberikan 100.000, tapi perempuan itu tidak terima. Kamu harus cari uang sebanyak-banyaknya. Jadi memberatkan suami. Ketika seorang istri memberatkan suami, maka istri yang calon neraka atau yang dirindukan oleh neraka. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, wa mar'atun la tasturu nafsaha. Wa mar'atun la tasturu nafsaha min rijal wa takhruju min baitiha mutabarrijatan. Yang ketiga, seorang perempuan yang tidak mau menutupi auratnya dari laki-laki yang bukan muhrim. Dan dia kalau keluar itu pakai perhiasan yang mencolok. Ya, kadang ada seorang istri, seorang perempuan, dia kalau di rumah pakaiannya biasa-biasa saja, bahkan pakai pakaiannya bodol. Tapi kalau begitu keluar rumah, mau arisan, mau ke pasar, mau ke mall, pakaiannya dipakai yang bagus-bagus, pakai minyak wangi yang bagus. Ini merupakan satu dosa besar bagi seorang istri. Karena apa? Karena yang menikmati itu bukan suaminya, tapi itu orang lain. Karena apa? Karena kenikmatan seorang istri itu hanya ada di rumah dengan suaminya, bukan di luar rumah. Maka termasuk dosa besar seorang istri yang keluar rumah tanpa didampingi oleh suami, dengan pakai perhiasan yang mencolok dan pakai parfum yang menyengat. Ini akan mengundang fitnah pada laki-laki lain. Oleh karena itu perempuan yang seperti ini akan dirindukan oleh neraka. Kemudian yang keempat, wa mar'atun laysa laha haqqun illa al-akla wasyarab wan naum. Wa laysa laha ragbatun fi sholatin wala fi ta'atillah wala fi ta'ati rasulih. Kana mal'unatan min ahlin nar illa antatu. Yang keempat yaitu perempuan yang hanya memikirkan pakaian, makanan, minuman. Ya, jadi yang dipikirkan itu adalah perhiasan, fashion, pakaiannya, kemudian makan minum yang enak-enak. Nah, perempuan-perempuan inilah yang di samping boros, perempuan ini juga malas dalam beribadah. Oleh karena itu perempuan yang keempat ini jangan dipilih, ya. Kalau ada perempuan itu boros, kecantikannya juga mahal, kemudian pakaiannya yang mahal-mahal, kalau mau beli pakaian yang mahal-mahal, kalau beli makan yang enak-enak terus, sehingga ini memboroskan uang suami. Ya, bahkan orang seperti ini kadang tidak pernah berpikir tentang sholatnya, ibadahnya, puasanya. Maka kalau ada perempuan seperti ini, ya, ini perempuan yang dirindukan oleh neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu para kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, ya, terutama kaum laki-laki, kalau mau cari istri, carilah istri yang tipe tadi, yang empat tadi, yang dirindukan oleh surga, ya. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan itu karena 4 perkara. 1, lima liha. 2, li jamaliha.
limaliha karena harta, lijamaliha karena kecantikannya, walidiniha karena agamanya, walihasabiha dan karena keturunannya. Nah inilah ya. Jadi kalau kita menemukan perempuan yang empat ini kumpul, sudah cepat dilamar. Karena apa? Itu menunjukkan perempuan yang nyaris sempurna. Kalau perempuan itu punya harta, maka harta itu akan bisa menenangkan keluarga, ya. Karena faktor perpecahan dalam keluarga itu biasanya kadang itu karena harta, ya. Karena kekurangan harta, perempuan yang merasa tidak dicukupi itu banyak minta cerai. Tetapi ketika perempuan itu sudah punya harta, ya laki-laki tinggal mengarahkan saja. Ya. Kemudian yang kedua, wali jamaliha, karena cantik. Biasanya kalau perempuan cantik itu bisa menenangkan hati. Ya, seisi rumah itu kalau perempuannya cantik-cantik, bagus-bagus, itu rumah menjadi sejuk, menjadi tenang, menjadi nyaman. Oleh karena itu, carilah calon istri yang cantik supaya tidak tergoda oleh yang lain. Kemudian yang ketiga, lidini, karena agama. Ya, fatfar bidamid din, gitu ya. Nah inilah karena agama ini akan bisa menjawab semuanya. Ya, karena apa? Karena kalau cinta karena agama, maka semuanya akan bisa diatasi. Semuanya akan bisa terpenuhi. Ya. Kemudian yang keempat, wali hasabiha, karena keturunan. Carilah keturunan yang baik. Standarnya seperti apa keturunan yang baik itu? Yaitu keturunan yang ahli sholat, keturunan yang ahli ibadah, keturunan yang ahli ilmu, bukan keturunan yang ahli mabuk, keturunan yang ahli korupsi, ya. Tapi carilah keturunan-keturunan yang ahli ilmu, ahli ibadah. Mudah-mudahan penjelasan tentang wanita-wanita yang dirindukan oleh surga bisa menjadi solusi bagi para kaum suami, ya, untuk memberikan apa istilahnya, memberikan tambahan apa istilahnya, nafkah, ya. Kalau istri-istri kita sudah baik, maka harus diperhatikan juga nafkahnya untuk dicukupi kebutuhannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.